Oke, kali ini kita akan membahas tentang renewal spur atau membuat spur baru. Jadi setelah pruning, ini dari teman-teman ada yang bingung. Nanti pangkasnya setelah pruning pohon semacam ini, pangkas berikutnya kita di mana? Nah, kita akan bahas di sini. Namanya renewal spur. Jadi kita membentuk spur baru atau tajuk tersier baru setelah tersier yang ini keluar bunga. Nanti pangkasnya di mana? Jadi ada yang bingung, misalnya kini kita pangkas 4-8 mata tunas di sini, dan dia keluar bunga di sini. Nanti pangkasnya habis itu di mana? Katanya ada yang tanya nanti akan semakin memanjang, dan lama-lama semakin panjang. Jadi pemotongannya nanti bingung untuk yang pruning kedua. Nah, di sini kita bikin namanya renewal spur. Jadi kita membuat spur baru atau batang tersier baru nanti untuk pengganti batang tersier yang sudah keluar bunga. Nah, namanya renewal spur seperti ini ya. Nah, ini renewal spur. Jadi ini spur baru. Dia tumbuh di batang tersier pendek. Ini kita pelihara. Dan nanti ini akan jadi batang potensial tersier untuk pembuahan berikutnya. Jadi nanti tetap pendek. Jadi ketika kasus juga seperti ini misalnya ya. Ini pendek. Nah, ini kita pelihara. Ini batang ini kita pelihara. Ini nanti akan jadi tajuk tersier untuk pembuahan berikutnya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Caranya gampang. Ini renewal spur ini bisa otomatis dia keluar sendiri. Otomatis keluar sendiri di boot yang ada di bawah, atau bisa kita bantu dengan Durmax. Jadi ketika kita pruning, boot yang belum muncul kita tumbuhkan seperti ini ya. Ini boot baru kita tumbuhkan, dan ini batang yang masih muda, dia akan jadi batang potensial tersier di pembuahan berikutnya. Jadi nanti untuk tajuknya tetap akan pendek. Terus juga kasus misalnya seperti ini ya. Ini keluar buah, ini keluar buah, ini keluar buah, ini keluar buah. Ini nanti jika dipotong sayang, untuk pembuahan berikutnya ini nanti batangnya dipotong di bagian sini. Setelah kita panen, setelah buah yang ada di atasnya kita panen, dan kita ambil satu batang tersier ini renewal spur. Nanti kita pangkasnya yang kedua di sini. Jadi tetap pendek. Jadi kita tajuknya nanti tidak memanjang terus-menerus. Kenapa? Karena pasti ada pertumbuhan tunas baru pada batang anggur. Itu intinya gini. Intinya untuk boot itu bisa muncul terus-terusan. Jadi boot itu nggak bisa mati. Boot itu bisa keluar terus tunasnya, dan itu bisa potensial untuk pembentukan tajuk berikutnya. Jadi potensial tajuk berikutnya. Nah, seperti ini ya. Ya, ini seperti ini. Dia keluar buah di sini, ini keluar bunga di sini. Nanti ketika panjang, kita potong di sini. Kita pangkas di sini, dan yang kita pelihara batang tunas yang di bawahnya. Ini renewal spur namanya. Jadi nanti tajuknya tetap akan bikin kita memendek, jadi tidak memanjang. Jadi kita berusaha menumbuhkan tunas-tunas baru yang untuk pembentukan pada pembuahan berikutnya. Nah, seperti ini. Ini keluar tunas. Ini nanti bisa jadi tunas tersier berikutnya. Nggak perlu khawatir, tunas ini nanti akan membesar dan tetap akan potensial membawa buah. Kalau keluar yang semacam tunas seperti ini, masih muda seperti ini nanti masih pendek, dia tetap bisa jadi tersier yang berikutnya.
Jadi tidak perlu khawatir ya, nanti pasti akan tumbuh tunas-tunas generasi muda. Ibaratnya pohon ini tua, ranting ini tua, dia mengeluarkan anak. Nah, anaknya itu dia jadi regenerasi yang berikutnya. Keturunannya pasti ada. Jadi untuk membentuk keturunan itu bisa diganti, bisa dibantu dengan aplikasi pemakaian Durmax. Jadi ketika habis pruning kita oles, nanti dia akan semprot membawa tunas baru untuk pembentukan tajuk yang baru. Ini ada lagi sampel di pohon yang lain. Nah, ini keluar buah seperti ini. Nah, di bawahnya ini muncul tunas baru. Nah, tunas-tunas ini kita pelihara. Tunas-tunas ini kita pelihara ya. Nanti untuk regenerasi ketika tunas ini dipendekkan. Jadi ketika nanti dia udah menua, dia udah bawa buah dan panen, kita pangkas, jangan sampai memanjang. Kita pangkas dan kita pelihara generasi yang berikutnya yang di bawah. Ini generasi-generasi ini kita pelihara. Nah, cara ini namanya renewal spur. Jadi kita persiapkan untuk pembentukan spur baru atau tersier baru, sehingga kita tidak perlu pondasi pruning. Jadi kita tidak perlu mempersiapkan untuk pondasi pruning lagi. Jadi nanti setelah panen ya, ini buah-buah ini ketika panen, ini buah ini ketika nanti panen, kita pelihara yang tunas di sini. Kini kita potong, sini kita potong, dan ini juga dipelihara. Nanti jadi regenerasi untuk tunas tersier yang berikutnya. Jadi nggak perlu khawatir. Ini namanya regenerasi dari batang anggur untuk pembuahan. Jadi pondasi pruning cukup dilakukan 1 kali aja. Nanti untuk pondasi pruning yang berikutnya bisa dilakukan bebarengan dengan kita melakukan pembuahan pruning. Nah, intinya pohon ini memang sengaja dibikin pendek. Jadi ketinggiannya semeter. Nanti tetap untuk keberlanjutannya juga tetap tingginya juga 1 meter. Maksimal naik turunnya cuma 30 cm. Jadi kita tidak memelihara ranting yang panjang, sehingga kita memudahkan untuk perawatan. Intinya untuk pembentukan renewal spur ini kita olah biar nanti tunas-tunas yang muda kita rawat, kita persiapkan untuk pruning berikutnya. Dan kita tidak perlu melakukan pondasi pruning, tinggal nanti pohon istirahat setelah panen, istirahat selama 1 bulan, kita pangkas lagi, berbuah lagi. Istirahat 1 bulan, kita pangkas lagi, berbuah lagi. Begitu terus. Jadi yang penting asupan nutrisinya dan pupuknya kita jaga biar pohon tetap dalam kondisi yang fit. Terima kasih, itu sharing tentang pembentukan tunas baru atau renewal spur. Bisa dicoba di pohon anggur sendiri di rumah. Terima kasih.